Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya kembali menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini agar setiap kita umat Tuhan terus diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sehingga hidup kita berhasil, hidup kita beruntung kemanapun Tuhan mengutus kita. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya Alkitab menjanjikan, firman Tuhan menjanjikan buat setiap kita bahwa orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya yang terbaik ditambahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sungguh semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan, maka hari ini kami boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Betul, sampai hari ini kami masih diperhadapkan dengan pergumulan demi pergumulan, tapi kami tahu tangan Tuhan yang kuat itulah yang menopang kami. Tangan Tuhan yang kuat itulah yang menghibur kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dalam Mazmur 73. Mazmur 73 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 73 ayat 13 dan ayat 14. Firman Tuhan katakan seperti ini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengingatkan kepada setiap kita, dia punya pengalaman pribadi bagaimana ketika melihat orang-orang fasik, orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, tetapi keadaan yang terjadi atau keadaan yang dilihat oleh pemazmur, hidupnya aman-aman gitu kan. Hidupnya seakan-akan tidak mengalami kesusahan, gemuk, iya kan? Buatnya bukan setiap orang gemuk adalah orang fasik, no ya, enggak ya saudara ya. Jadi yang dilihat pemazmur seperti itu, kayak seakan-akan tuh kayak nggak ngalamin kesusahan, kayak nggak ada hukuman dosa dalam kehidupannya. Nah itu yang akhirnya membuat pemazmur kayaknya kok sia-sia selama ini aku ikut Tuhan. Dan saya percaya ada banyak dari kita anak-anak Tuhan pun punya pemikiran yang sama. Pendeta, saya udah ikut Tuhan, saya udah setia, saya udah beribadah, tapi kok seakan-akan kayak nggak ada pertolongan Tuhan ya. Saya udah berpuasa, saya udah doa, saya udah lakukan ini, lakukan itu dalam kesetiaan saya mengiring Tuhan, tapi kok seakan-akan masih tetap susah ya. Sedangkan saya ngelihat teman saya yang tiap hari clubbing, tiap malam keluar, jalan-jalan, foya-foya, hidupnya berzina, hidupnya berselingkuh, tapi kok seakan-akan diberkati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya ada banyak dari kita pernah melihat keadaan dan pernah mungkin mengalami hal seperti ini. Ini juga yang dipertanyakan oleh pemazmur, kenapa hal ini bisa terjadi? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tapi ternyata izinkan saya mengingatkan, ada yang selanjutnya dikatakan oleh pemazmur. Di ayat 18 dan ayat 19, saya masih dalam pasal yang ke-73. Ayat 18 dan 19 bilang seperti ini. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah akhir dari hidup orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ujung-ujungnya binasa, ujung-ujungnya kejatuhan, ujung-ujungnya berantakan.
Kalau kita yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami proses dalam kesetiaan kita tetap ikut Tuhan, dalam kesetiaan kita tetap mengiring Tuhan, tetapi memang ada pembentukan, memang ada bukan penghukuman, tapi pendidikan Allah dalam hidup kita. Kita didewasakan. Berbedanya dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka mengalami hukuman pada akhirnya. Tetapi kita sebaliknya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita dididik, kita didewasakan, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Berbanding terbalik, sekarang akhirnya kitalah yang memilih. Iya kan? Bersuka-suka dahulu, lama-lama hancur berantakan kemudian. Atau kita berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mana yang kita pilih? Karena pada saat ini kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Kita nggak menyadari, kita mungkin nggak menyadari gitu. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Alkitab jelas mencatat tidak ada yang sia-sia ketika engkau berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam Roma 10 ayat 11 jelas, barang siapa yang percaya kepada Allah, kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi kalau sampai hari ini engkau belum melihat doamu belum dijawab, sampai hari ini engkau masih mengalami kesusahan demi kesusahan, sedangkan kita tahu bahwa kita sudah setia, kita sudah ikut Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan, tapi masih ada dalam pembentukan pemurnian, kita diingatkan sama seperti Bapa mendidik anaknya. Demikian pula kita dididik oleh orang tua kita, ayah kita. Demikian pula kita dididik oleh Allah kita sebagai Bapa untuk mendapatkan apa? Pendidikan Tuhan yang ujung-ujungnya baik buat saudara dan saya, mendewasakan kita, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi badai. Hari ini kita diingatkan, kita mau mengambil keputusan yang mana, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena Alkitab menjamin sekalipun engkau sudah mengiring Tuhan, tapi engkau sedang mengalami proses, sedang mengalami ujian, tidak ada yang sia-sia dalam setiap apa yang engkau tabur. Engkau menabur doa, engkau akan menuai jawaban doa. Engkau menabur air mata, engkau akan menuai mata air yang dahsyat. Engkau menabur sesuatu, engkau akan menuai. Engkau menabur dalam dagingmu, engkau akan menuai kebinasaan, Alkitab katakan. Engkau menabur sesuatu dalam rohmu, engkau akan menuai sesuatu yang hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam setiap hal yang kita tabur, kita akan menuainya. Jadi mulai hari ini stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Jangan dibanding-bandingkan. Tidak ada samanya, saudara dikasih dalam Tuhan. Engkau hidup dalam kesetiaanmu mengiring Tuhan, engkau hidup dalam hidup takut akan Tuhan, engkau tetap menjalankan perintah-perintah Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu saja yang kau lakukan. Karena ketika kita mulai membandingkan diri kita, disitulah kita mulai jatuh. Karena kita mulai berpikir, ya Tuhan kok ikut Tuhan begini amat ya. Ya Tuhan ikut Tuhan kok bukannya diberkati malah susah ya. Kita ikut Tuhan itu dibentuk. Bukan sama seperti kita datang ke dukun. Lu datang ke dukun langsung lu terima sesuatu yang lu minta. Potong ayam hitam, iya kan? Tapi ada tumbalnya, saudaraku. Beda kalau kita datang sama Tuhan, kita dibentuk dulu, karakter kita diubahkan dulu, hati kita dipulihkan dulu. Setelah itu kita melihat bagaimana Tuhan campur tangan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, dan Tuhan angkat kehidupan setiap kita. Itulah yang kita alami. Jadi mulai hari ini, engkau yang hidup setia kepada Tuhan, engkau yang hidup takut akan Tuhan, engkau anak-anak Tuhan, stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang-orang dunia yang tidak takut akan Tuhan. Karena pelan tapi pasti ketika engkau membanding-bandingkan dirimu, engkau akan jadi sama dengan mereka. Engkau mulai menginginkan apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau hidup kita dipulih. Kita mau hidup kita dituntun. Belajar untuk tetap terus setia. Karena setiap kesetiaan tidak akan pernah berujung sia-sia. Selalu ada yang engkau tuai dalam apa yang engkau tabur. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya dalam kami mengiring Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kalau sampai hari ini kami belum melihat jawaban doa, sampai hari ini kami masih menghadapi kesusahan-kesusahan, sampai hari ini kami masih menderita, tapi kami satu hal yang kami percaya, Tuhan, Engkaulah Allah yang membentuk karakter kami. Engkaulah Allah yang mendidik kami, mendewasakan kami. Dan Engkau juga Allah yang pada akhirnya memulihkan kami. Sehingga kami melihat bagaimana ketika Tuhan memulihkan keadaan kami, Engkau sendiri yang berperkara dan memulihkan dan memberkati kehidupan kami.
Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini mengalami keraguan-raguan dalam mengiring Tuhan, yang hari-hari dalam bertanya-tanya dalam hatinya, sia-siakah selama ini aku mengiring Tuhan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Biarlah firman-Mu hari ini yang kami dengar termaterai dalam hati kami, sehingga terus kami berjalan dalam kasih setia dan tetap terus mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.